Halo teman-teman semuanya, pada kali ini saya Paulus Pakpahan dari 11 IPA 3 akan mempresentasikan atau akan mempraktekkan apa sistem koloid di kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat puding. Kenapa saya memilih puding? Karena pertama, langkahnya dibuat itu gampang. Dan puding itu termasuk koloid apa sih? Sebenarnya puding itu termasuk koloid sol, yang dimana maksudnya adalah yang fase terdispersinya adalah padat dan pendispersinya adalah cair. Nah, sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya perlukan untuk membuat puding tersebut. Yang pertama, saya membutuhkan puding ini, puding bubuk. Nah, setelah itu saya membutuhkan 2 gelas air mineral yang sudah saya tuang ke dalam 2 buah tempat ini, dan saya membutuhkan Milo untuk sebagai penyedap karena saya memilih puding rasa coklat. Nah, untuk Milo ini sendiri sesuai selera kita, saya hanya menggunakan 1 bungkus Milo. Nah, bahan yang saya gunakan di sini, saya hanya menggunakan 1 panci, satu sendok atau bisa centong, dan 1 buah tempat untuk agar-agarnya bila sudah jadi nanti. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan pudingnya. Pertama, masukkan 2 ml gelas aqua kecil tadi ke dalam wadah atau panci. Setelah sudah masukkan, lalu masukkan puding tadi ke dalam panci yang sudah diisi oleh air. Aduk hingga merata dengan menggunakan centong yang sudah kita punya ini. Sembari diaduk dengan hampir merata, masukkan bubuk Milo. Saya sarankan 1 bungkus ke dalam campuran puding tadi dengan air yang tadi. Aduk sampai merata, lalu nanti baru kita masak dengan kompor. Nah, kenapa sih harus diaduk hingga merata? Karena apabila kita tidak mengaduk dengan rata, maka nanti hasilnya pada hasil akhirnya, maka puding yang kita buat akan terdapat gumpalan-gumpalan yang ada di dalam hasil akhirnya. Jadi oleh karena itu kita harus mengaduk larutan ini sampai benar-benar merata dan tidak ada gumpalan-gumpalan seperti yang di sini nih. Nah, jika sudah tidak ada gumpalan-gumpalan, baru kita akan angkat panci ini ke dalam kompor untuk kita masak. Nah, sekarang sebelum memanaskan, saya ingin menginfokan bahwa untuk menyalakan kompor, usahakan pada posisi kompor ini menyala dengan maksimal, jadi agar lebih cepat kita memasaknya. Dan jangan lupa untuk terus mengaduk parutan ini agar tidak terjadi sedikit gumpalan apapun. Karena jika adanya gumpalan, maka puding yang kita buat akan terdapat sedikit gumpalan pada hasil akhirnya. Sekarang kita harus menunggu sampai larutan ini mendidih, dan setelah itu baru kita angkat. Nah, ini larutan kita sudah mulai mendidih. Nah, makanya kita harus mengecilkan sedikit dari api kita tadi agar tidak keluar-keluar larutan kita. Kita harus aduk sampai benar-benar larutan yang kita buat tadi menjadi sangat kental agar lebih bagus hasil jadinya. Nah, ini mungkin sudah cukup kental. Nah, kita matikan apinya. Lalu kita harus menunggu 10 menit
agar kondisinya larutan ini rada mengeras sedikit, baru kita nanti tuangkan ke dalam cetakan. Nah, setelah sudah rada mendingin, baru kita masukkan cairan yang kita buat tadi, cairan puding tadi, ke dalam cetakan yang kita punya. Nah, setelah sudah, baru kita masukkan ke dalam kulkas. Setelah kita masukkan ke dalam cetakan, mari kita masukkan ke dalam kulkas supaya hasil agar-agar kita menjadi lebih dingin agar enak untuk di-start. Nah, setelah kurang lebih 2 jam kita masukkan ke dalam freezer, maka terbentuklah puding berbentuk seperti ini. Nah, sekarang saya akan membuktikan apa yang dimaksud dengan sol tersebut. Nah, saya akan memotongnya sedikit bagian dari puding ini. Nah, di sini maksud dari sol tersebut adalah bisa kita lihat bahwa di puding ini tuh lapisan luarnya terdapat sedikit air yang seperti melindungi lapisan dalamnya. Nah, maksudnya sol itu adalah kan tadi seperti yang saya bilang, terdispersinya adalah air dan terdispersinya adalah padatan dan pendispersinya adalah air. Nah, oleh karena itu air ini terdapat di kulit-kulit luar dari puding tersebut, dan dalamnya itu terlihat seperti padatan seperti ini. Seperti padatan ini. Nah, oleh karena itu puding dapat disebut sebagai koloid dengan jenis sol. Sekian praktikum koloid saya Paulus Pakpahan. Terima kasih telah mendengarkan. Salam sehat.